bertetangga kau ndak setahun 2 tahun selamanya. Maka perhatikan Bapak Ibu, tampe nyutut ba'a tetangga awak ba'a. Kalau awak bisa mengubahnya, alhamdulillah. Awak mengajak inya untuk kebaikan, mengajak ke masjid, mengajak mendengar pengajian. Tapi kalau tidak bisa ba'a, seumur hidup awak menahan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu kebahagiaan juga adalah kita memiliki tetangga yang soleh. Kalau sudah ibu tangga rumahnya ndak lo soleh do tetangga awak, seminimal-minimalnya awak yang soleh. Kita yang soleh Bapak Ibu, kita yang menjaga hak-hak tetangga kita, kita menjaga kerukunan kita dalam bertetangga. Kau ada mengalah sakitnya, awaklah dan mengalah. Jangan inyo wangi lo Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah pada tiap-tiap keadaan kita hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita menghitungnya. Nikmat hidayah, nikmat inayah, dan juga nikmat sehat badan dan keimanan yang ada dalam hati kita. Itu semua yang luar biasa kita syukuri kepada Allah. Kemudian kita berselawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mencoba untuk membahas apakah kita sudah bahagia, dan ada trik dan tips dari Rasulullah SAW agar kita bahagia. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, puncak kebahagiaan seseorang itu apabila dia mampu bertawakal kepada Allah. Allah jelaskan di surah At-Talaq di ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian Allah sambung lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan hajatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dengan itu kita sadari menyerahkan segala urusan kita. Apabila kita sudah berusaha, berikhtiar, kemudian kita serahkan urusan kita itu kepada Allah, maka akan menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, apapun itu hasilnya. Kalau kita berjualan manggaleh, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, kita sudah buka pagi kedai kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah, maka akan menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kita pun ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi, maka kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar kita sudah maksimal. Kita pergi ke pasar, ternyata kita sudah hati-hati disenggol orang, maka wa may yatawakkal 'alallah, kita bertawakal kepada Allah. Saya sudah berusaha ya Allah. Maka itulah puncak daripada kebahagiaan seorang mukmin. Tetapi Bapak Ibu, Rasulullah juga memberikan penjelasan. Ada beberapa hal yang menjadi penunjang, yang menjadi, kalau dalam istilah obat, mungkin obat tambahan. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Rasulullah SAW bersabda, arba'um minas sa'adah. Ada 4 hal yang menambah kebahagiaan seseorang. Ada 4 hal yang menunjang kebahagiaan seseorang di dunia.
Perkara ini adalah perkara dunia tetapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa kita miliki dan kita usahakan. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, 4 hal yang membahagiakan ini adalah al-mar'atus salihah, adalah seorang istri yang solehah. Bapak Ibu begitu senangnya memiliki istri yang solehah, bukan karena parasnya yang cantik, tetapi budi pekertinya yang baik, tetapi disebabkan karena ketika kita tinggalkan dia, maka tidak ada kekhawatiran kita sedikit pun untuk meninggalkannya. Berbeda dengan ketika perempuan itu tidak soleha, tidak taat, tidak takut kepada Allah. Apabila kita pergi bekerja, maka hati kita canggung, hati kita gelisah. Apakah mereka baik-baik saja di rumah? Apakah tidak ada hal-hal keburukan yang dia lakukan di rumah? Maka al-mar'atus salihah adalah salah satu yang menunjang kebahagiaan kita di dunia ini. Apabila kita membawa masalah dari luar ke rumah dan masalah itu diterima oleh istri yang salehah, maka masalah itu selesai, terurai secara perlahan. Tetapi sebaliknya, apabila istri ini tidak solehah, dibawa permasalahan, bahkan kita sendiri tidak bawa masalah dari luar, ternyata di rumah dicari sendiri masalahnya supaya terjadi kekacauan, ada saja salahnya. Bahkan seorang suami apabila ia pulang ke rumah, sebagaimana Khadijatul Kubra ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, begitu gemetaran badan beliau pulang dari Gua Hira, maka apa yang diberikan oleh Khadijatul Kubra adalah ketenangan kepada Rasulullah SAW. Maka itu menunjukkan pentingnya istri salihah, istri yang benar-benar menenangkan suaminya. Ketika dititipkan dia harta, maka harta itu aman baginya. Ketika dia titipkan anak, maka anak itu dia didik dengan didikan agama. Itu yang perlu kita perhatikan bagi kita semua, yang kalau bapak-bapak sudah tidak mungkin menambah istri lagi, tetapi bagi anak-anak kita yang masih melajang hari ini, kita nasihati, kita sarankan, nak, mungkin rancak bisa dicari, tapi kalau istri solehah itu yang menghadirkan ketenangan, yang menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan yang kedua adalah hal yang membahagiakan, wal maskanul wasi', yaitu rumah yang luas. Luar biasa Bapak Ibu, orang menganggap bahwa Islam ini tidak membenarkan kita untuk menikmati kehidupan. Itu salah. Rasulullah menganjurkan, dan itu adalah penunjang kebahagiaan, adalah rumah yang luas. Bapak Ibu, kalau rumah awak sana luas, Bapak Ibu sanang di dalamnya. Kok anak tibo ada tampe-tampeknya, ada kamar-kamar inyo, ada tampe inyo malai-malai bu. Kok nyo golek-golek di rumah, kok nyo menonton TV sabanta. Tibo tamunan banyak, apalagi biswa dirayo Bapak Ibu. Sanang mana ketika rumah ko luas Bapak Ibu, tamu tiba masuklah. Tapi kalau rumah ko sempit, itu agak susah kita. Tetapi ini penunjang Bapak Ibu. Jangan pula kita buat standar you harus luas lain angga ceramah ustaz tadi saya lihat YouTube tuh kece ustaz tuh harus luas rumah. Bukan Bapak Ibu, ini adalah penunjang kebahagiaan seseorang ketika berada di dunia. Kalau awak bisa memiliki rumah yang luas, alhamdulillah, berarti awak bisa menjamu orang banyak, awak bisa mudah untuk melakukan hal-hal yang lain. Kok barale anak awak bisa agak gadang tampeknya selagi di dunia, maka itu adalah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Maka yang kedua ini Bapak Ibu, kita usahakan, wal maskanul wasi' adalah rumah yang luas. Kemudian apalagi kata Nabi, yang ketiga, wal jaris salih, tetangga yang baik. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana kita tahu nikmat ini luar biasa? Ketika kita sebelumnya mendapatkan tetangga yang jahatnya minta ampun, zalimnya minta ampun. Aduh tu awak, yo sabananyo kacau-kacau Bapak Ibu.
indak barasia tijo angi hatinya ketika macam awak punya tu baru pun awak merenovasi rumah sadonan dipersulit aja tak sampai kanai si koyo, jangan letakkan pasir si koyo, jangan letakkan kasih si koyo. Maka nikmat kebahagiaan memiliki tetangga yang baik itu juga nikmat yang harus kita usahakan. Maka Bapak Ibu, untuk kita, anak-anak kita, mari kita ingatkan, nak kalau memilih tanah bukan hanya tampeknya naranca, tapi caliak tetangganya, bertetangga kau ndak setahun 2 tahun selamanya. Maka perhatikan Bapak Ibu, tampeknya tu ba'a, tetangga awak ba'a. Kalau awak bisa mengubahnya, alhamdulillah. Awak mengajak inya untuk kebaikan, mengajak ke masjid, mengajak mendengar pengajian. Tapi kalau tidak bisa ba'ah, seumur hidup awak menahan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu kebahagiaan juga adalah kita memiliki tetangga yang soleh. Kalau sudah ibu tagak rumahnya, tidak lo soleh doh tetangga awak, seminimal-minimalnya awak yang soleh. Kita yang soleh Bapak Ibu, kita yang menjaga hak-hak tetangga kita, kita menjaga kerukunan kita dalam bertetangga. Kau ada mengalah sakitnya, awaklah nan mengalah. Jangan inyo ange awange lo Bapak Ibu. Habis ada kalau puncaknya awak bertetangga Bapak Ibu, kalau puncaknya tidak ada sama-sama mengalah, pasti ada kerugian yang luar biasa. Kok indah anak awak yang dendam kesumat sampai keturunan, maka ada hal-hal keburukan yang terjadi. Maka kalau kita bertetangga, kita usahakan tetangga kita soleh, cari tetangga yang soleh. Kalau tidak dapat, maka kita juga yang soleh, kita tetap harus soleh. Maka lebih bagusnya lagi, luar biasanya, kita dapat rumah di dekat masjid, masjid yang benar-benar hidup, masjid yang benar-benar ada di situ ibadah, tegak di sana solat, maka lingkungannya akan baik. Kalau satu perkampungan, satu masyarakat itu masjidnya hidup, di situ penuh dengan ibadah, dengan pengajian, dengan zikir, maka akan menghadirkan kebahagiaan, ketenangan dalam kita memilih rumah. Maka Bapak Ibu, mari kita perhatikan al-jarus salih. Rasulullah mengingatkan salah satu penunjang kebahagiaan kita memiliki tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengingatkan wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Kenapa kami mencari Bapak Ibu? Kenapa Rasulullah menyampaikan kendaraan yang nyaman? Padahal di masa Rasulullah kendaraan itu belum ada yang kendaraan seperti Honda, Auto, Alunado Bapak Ibu. Ternyata hewan-hewan itu juga tidak semuanya yang bisa dijadikan kendaraan. Unta itu ada juga yang penyakitan-penyakitan. Kuda itu ada yang penyakitan-penyakitan. Maka Rasulullah mengingatkan kebahagiaan juga wal markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman, kendaraan yang aman. Maka kita Bapak Ibu hari ini tidak ada rasanya kita yang tidak punya kendaraan hari ini, yang tidak punya kendaraan. Kita semua ada, mungkin kendaraan Honda, alhamdulillah kebanyakan kita juga sudah punya mobil, alhamdulillah. Maka di mana di situ letak nyamannya kendaraan nyaman? Kok bisa jangan banyak baulah. Kok tio sabanta ka bengke, tio sabanta ka bengke. Kalau tak gantilah itu Bapak Ibu. Kok ada rasa kinyo. Karena apa Bapak Ibu? Gelisah awak kalau kendaraannya acuk rusak. Kok oto sekali seminggu keluar 300.000. Seminggu pai ka bengke, pai ka bengke, pai ka bengke. Api itu api sadonyo ka bengke. Maka salah satu kebahagiaan kata Rasulullah SAW adalah kita memiliki kendaraan yang nyaman, kendaraan yang mengantarkan kita kepada kebaikan, yang memudahkan kita. Hari ini Bapak Ibu ada jamaah dari Marantia, dari Bawah, dari bahkan dari Sikabu solat tarawih malam. Itu disebabkan apa? Ada kendaraan yang memudahkan untuk mengantarkan pada kebaikan. Kan itu bahagia kita Bapak Ibu. Maka tidak salah Rasulullah mengingatkan juga kendaraan yang nyaman adalah penunjang kebahagiaan kita di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, dalam garis bawahnya, kalau semua itu tidak ada, misalnya istri yang tidak solehah-solehah mana,
Ndak amuannya diajak ke masjid tetapi di rumahnya solat. Yunda ba'an bapak ibu. Mungkin bahagia awak ndak bahagia mana. Tapi bisa masih kita perbaiki. Kemudian rumah kita tetap kita usahakan rumah yang terbaik. Kok ndak luas-luas mana, setidaknya barasia. Kok ndak luas-luas mana, indah dipandang. Kemudian tetangga, kalau memang tetangga kita tidak dapat tetangga yang soleh, maka kita jaga hak-haknya, kita jaga bagaimana kerukunan itu tetap ada. Kemudian yang terakhir, kalau belum ada kendaraan yang nyaman, ya kita tetap bersyukur, kita usahakan. Kalau kita benar-benar mengusahakan, kendaraan tidak terlalu mahal hari ini. Kendaraan kalau hanya untuk mengantarkan kita berpindah ke satu tempat ke tempat lain, mengantarkan kita ke masjid, itu banyak yang layak, banyak yang murah yang bisa kita jangkau. Mudah-mudahan dengan itu bisa menunjang kebahagiaan kita. Benar kita tujuan kita di akhirat, tetapi kita masih berada di dunia, maka di dunia kita berusaha bahagiakan hati kita, dan di akhirat nanti Allah yang membahagiakan hati kita dengan janji-janjinya, dengan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bahagia hari ini, esok hari, dan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.